Cara Sintayong selamatkan nasib timnas Indonesia, berharap tuah jago kandang. Sintayong berniat memanfaatkan laga kandang untuk menyelamatkan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah merampungkan 2 laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Semua laga tersebut dimainkan di kandang lawan. Terkait hasil, performa timnas Indonesia jauh dari kata memuaskan. Tim asuhan Sintayong menelan kekalahan telak dari Irak pada laga perdana. Timnas Indonesia lalu hanya mampu bermain imbang kala berjumpa Filipina pada laga kedua. Hasil tersebut sekaligus membuat timnas Indonesia tercecer di dasar klasemen grup F. Meski begitu, Sintayong menegaskan tak ingin menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memanfaatkan laga kandang untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Timnas Indonesia kini masih memiliki 3 laga yang akan dimainkan di kandang. Bila mampu menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia dapat melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Sintayong sendiri memiliki catatan impresif ketika bermain di Indonesia. Sebagai informasi, Sintayong telah memimpin timnas Indonesia sebanyak 14 kali di laga kandang. Dari 14 penampilan itu, timnas Indonesia meraih 8 kemenangan, 5 seri, dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan timnas Indonesia yakni saat melawan Argentina pada bulan Juni lalu. Kala itu, timnas Indonesia menyerah dari Argentina dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin Juni 2023 lalu. Terungkap alasan Sintayong banyak pilih pemain keturunan di posisi bek untuk timnas Indonesia. Mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi bek. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi bek. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saina Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chu Aon dan Justin Hubner yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi back. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Sintayong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota ex-Co PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan. Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Sintayong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Sintayong. Hassani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki back-back yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat. Mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik timnas Indonesia. Hoki Caraka memiliki keinginan untuk menjadi salah satu striker terbaik timnas Indonesia. Sebagai informasi, Hoki Caraka menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 12 Oktober lalu. Tepatnya pada laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam.
Namun Hoki Caraka belum mampu mencatatkan namanya di papan skor di leg pertama. Namun pemain milik PSS Sleman itu lalu tampil apik di leg kedua melawan Brunei Darussalam. Hoki Caraka mampu mengemas 2 gol dalam kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober lalu. Gol tersebut rupanya membuat Hoki Caraka semakin terpacu untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Hoki Caraka pun kini memiliki mimpi untuk menjadi salah satu striker terbaik timnas Indonesia. Sementara itu, Hoki Caraka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Hal tersebut didasari karena telah percaya dan memberikan kesempatan bermain. Lebih lanjut, Hoki Caraka berharap timnas Indonesia bisa terus melaju pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini dihadapkan dengan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, skuad Garuda harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Irak, Filipina, dan Vietnam.